Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dan kita akan melanjutkan bahasan pekan lalu. Pekan lalu kita sudah belajar tentang teori pembentukan jagat raya atau alam semesta. Kali ini kita akan belajar tentang anggota tata surya dan karakteristiknya masing-masing. Tata surya kita terdiri dari matahari, planet, satelit, komet, meteorit, asteroid, dan lain-lain. Benda-benda angkasa yang akan kita bahas adalah yang pertama yaitu matahari. Matahari itu adalah bintang yang menjadi pusat tata surya kita. Matahari merupakan bola pijar yang menghasilkan cahayanya sendiri. Ya. Kemudian, umur matahari itu sekitar 5 miliar tahun. Jarak matahari ke bumi sekitar 147,5 juta kilometer. Wah, jauh sekali ya. Atau sering disebut dengan satu satuan astronomi. Ya. Kemudian, matahari merupakan sumber energi terbesar bagi planet-planet, terutama planet bumi. Kita lanjut. Jadi kenampakan matahari itu seperti ini. Ini adalah gas yang berpijar. Nah, ini ya, ini bagian-bagian dari matahari. Yang pertama adalah inti matahari. Inti matahari itu ditunjukkan oleh nomor 1. Pada inti ini terjadi reaksi fusi antara atom-atom hidrogen menjadi helium. Ya. Jadi proses yang terjadi pada zona radioaktif adalah energi yang berupa pancaran atau radiasi. Ya, intinya itu inti matahari. Kemudian yang kedua, ini ya, inti matahari. Kemudian yang kedua adalah permukaan matahari. Ini ya, setelah inti, kemudian permukaan matahari. Itu terdiri dari fotosfera, nomor 4 ini. Kemudian sunspot atau black spot, atau noda matahari, itu ditunjukkan oleh nomor 7. Ini suhunya berkisar antara 4000 derajat Celcius. Ini yang noda hitamnya ini. Kalau fotosfera atau fotosfer itu yang nomor 4 ini, yang ditunjukkan oleh angka 4. Kalau fotosfera itu tampak dari luar seperti bola putih yang berpijar. Kemudian yang berikutnya adalah granulasi fotosfer, itu nomor 8 ya. Granulasi fotosfer itu adalah semburan api yang menggumpal pada bagian fotosfer. Kadang-kadang besar dan dahsyat ini. Kemudian yang keenam, ini ya, keenam, ini disebut korona. Jadi korona ini adalah bagian terluar matahari yang terlihat dari bumi. Ini ya, berupa lingkaran. Jadi sebelum adanya pandemi, sebelum ditemukan virus corona, corona itu sendiri adalah istilah untuk menyebut bagian dari matahari yang paling luar ini, disebut corona. Corona matahari. Kemudian yang nomor 9 yaitu prominensa atau lidah api. Ya, jadi lidah api ini menyala-nyala nih. Ini lidah api. Jadi kalau matahari itu andai kata bisa didekati, maka bagian-bagiannya adalah seperti ini. Ya. Nih. Kemudian yang berikutnya adalah atmosfer matahari atau udara yang menyelimuti matahari. Atmosfer matahari adalah lapisan dari matahari yang paling luar, terdiri dari 2. Yang pertama adalah kromosfer, adalah lapisan atmosfer yang bawah. Ini yang bawah ya. Warna kemerahan, jadi berwarna kemerahan karena melimpahnya atom hidrogen yang memancarkan cahaya kemerahan. Kemudian yang luar, ini ya, yang tipis ini
itu disebut korona, memiliki suhu yang sangat tinggi hasil dari pemanasan magnetik. Kita bisa melihat korona saat terjadi gerhana matahari total atau menggunakan teleskop yang dilengkapi dengan sebuah alat yang disebut koronagram. Kemudian bagian anggota tata surya yang lain yang kedua adalah planet. Nih ya, planet adalah benda angkasa yang tidak memancarkan cahaya sendiri. Planet hanya memantulkan cahaya yang diterima dari matahari. Planet bergerak mengelilingi matahari dengan kecepatannya, melewati lintasannya masing-masing. Jadi, setiap planet-planet ini posisinya tetap. Posisinya berada di lintasannya tetap. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi matahari yang sangat kuat. Nih ya, jadi ada 8 planet dalam tata surya kita. Dimulai dari planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan yang terakhir adalah Neptunus. Kita akan bahas satu persatu ya. Ini adalah kenampakan dari planet Merkurius. Ya, planet Merkurius adalah planet yang sangat dekat dengan matahari. Namun rotasinya planet Merkurius ini berputar pada porosnya sangat lambat, yaitu 58 hari 15 jam. Jadi kalau kita di bumi berputar mengelilingi matahari, bumi itu hanya 24 jam. Namun kalau Mars karena saking lambatnya, dia memerlukan 58 hari untuk berputar. Jadi di Mars itu ada 29 hari lamanya siang terus dan 29 hari lamanya malam terus. Oleh karena itu, suhu Merkurius pada siang hari atau pada permukaan yang menghadap matahari mencapai 350 derajat Celcius dan yang membelakangi matahari mencapai minus 170 derajat Celcius. Wow, perbedaannya sungguh sangat mencolok. Nah, jadi pada planet Merkurius ini tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan karena suhunya sangat ekstrim. Kemudian planet yang kedua yang ada di belakang planet Merkurius adalah Venus. Venus ini kalau dilihat dari bumi sangat cantik. Ya, oleh karena itu pada zaman Yunani Venus juga disebut Dewi Cinta atau Aphrodite. Ya. Nih. Kalau kita beruntung saat cuaca cerah, ya, saat cuaca cerah kita bisa melihat Venus saat 3 jam sebelum matahari terbit dan 3 jam sebelum matahari tenggelam. Kita bisa melihatnya dari bumi. Kalau mau lebih jelas tentu saja pakai teleskop. Atmosfer Venus itu terdiri dari yang paling banyak adalah CO2. Terus kemudian nitrogen, hidrogen, dan uap air. Di Venus tidak ada air ya. Di Venus tidak ada air. Kemudian yang berikutnya adalah planet Bumi. Planet yang paling sempurna dalam tata surya kita. Bumi adalah satu-satunya planet yang dihuni oleh makhluk hidup. Bumi terlihat biru jika dilihat dari luar bumi karena permukaannya diselimuti oleh air laut. Suhu rata-rata di bumi yaitu 15 derajat Celcius. Jadi, bumi diciptakan sangat ideal untuk mendukung atau menyokong kehidupan makhluk hidup yang ada di atasnya. Suhunya sangat ideal, jarak dengan matahari juga sangat ideal. Oleh karena itu, bumi adalah satu-satunya planet yang dapat menyokong kehidupan makhluk hidup. Kemudian planet yang berikutnya adalah Mars. Mars dikenal sebagai planet merah karena sebagian besar datarannya adalah berupa padang pasir yang berwarna merah.
di Mars ada sedikit air. Atmosfernya terdiri dari CO2, nitrogen, dan argon. Planet ini punya oksigen ya, tapi hanya sangat sedikit. Suhu rata-rata permukaan Mars adalah minus 46 derajat Celcius. Wow, dingin sekali. Ya, di permukaan Mars selalu terjadi badai. Di permukaan Mars selalu terjadi badai, sehingga menerbangkan pasir-pasir yang berwarna merah ke atmosfer. Oleh karena itu, Mars kalau dilihat dari luar selalu berwarna merah karena selalu terjadi badai di permukaan Mars. Mars punya 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Kemudian planet yang berikutnya adalah planet jumbo, planet raksasa, yaitu Jupiter. Jupiter adalah planet yang sangat besar, namun masanya tidak begitu berat dibandingkan dengan planet-planet yang lainnya. Jupiter ini adalah berupa gas, jadi seluruh permukaannya adalah gas. Jadi kalau kita mau mendarat di Jupiter nggak bisa karena tidak ada daratan. Jupiter ini berputar pada porosnya sangat cepat, hanya memerlukan waktu sekitar 10 jam 40 menit saja. Jupiter mempunyai 64 satelit. Banyak sekali. Ya, banyak sekali satelitnya. Ada beberapa yang belum dinamai. Yang sudah dinamai itu antara lain ada Metis, Elara, Ananke, Carme, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah planet Saturnus. Cantik ya, planet Saturnus jika dilihat dari luar atau dari bumi. Planet Saturnus memiliki 3 cincin. Cincin ini terdiri dari batu-batuan angkasa, debu, dan gas. Nah, oleh karena ada pancaran sinar matahari, maka terdapat 3 warna. Jadi ada 3 warna akibat dari pemantulan sinar matahari. Jadi seperti ada 3 cincin. Saturnus punya 62 satelit. Nah, atmosfer Saturnus sangat beracun, yaitu terdiri dari hidrogen dan metana serta kristal amoniak beku. Jadi bisa dipastikan kita tidak bisa hidup di Saturnus. Selain suhunya juga sangat dingin. Yang berikutnya adalah Uranus. Uranus planetnya berwarna biru karena di atmosfernya terdapat banyak gas metana. Suhu rata-ratanya adalah minus 140 derajat Celcius. Wow, luar biasa, dingin sekali. Uranus mempunyai 27 satelit. Nah, ini gambar Uranus. Cantik kan? Kemudian yang berikutnya adalah planet terakhir, yaitu Neptunus. Planet ini mempunyai cahaya yang sangat lemah karena posisinya paling jauh dari matahari. Ya, atmosfernya pun beracun karena terdiri dari banyak gas metana. Neptunus mempunyai 13 satelit. Kita juga tidak bisa mendarat di Neptunus loh, karena Neptunus adalah merupakan bola gas yang membeku. Ya, jadi kita sudah berkenalan dengan matahari dan ke-8 planet dalam tata surya kita. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.